pertanyaan-pertanyaan korban akikah dulu atau korban? Ya, korban. Mana yang lebih didahulukan, korban atau akikah? Ini biasanya pertanyaan. Sebelumnya pertanyaan aneh, kok bisa? Apa judulnya kok korban akikah harus didahulukan, Man? Kan nggak benturan. Akikah kalau nggak bisa hari ini, minggu depan atau bulan depan. Nah, pertanyaan ini berlaku untuk seorang bapak yang mempunyai anak kecil yang sunnah atas bapak tersebut untuk mengakikahi anaknya. Sementara saat itu berada di bulan haji yang sunnah baginya untuk menyembelih korban. Anaknya lahir di bulan haji, punya kambing satu. Waduh, akikah atau korban? Nah, baru begitu, akikah atau korban. Bukan orang begini. Sudah umur 40 ngomong gini. Mana yang didahulukan? Sudah 50 mungkin, 60 umurnya. Lalu ngomong, mana yang lebih didahulukan? Saya kan belum akikah. Mana yang perlu didahulukan, akikah saya atau korban saat ini? Saya punya kambing satu. Saya belum diakikah oleh bapak saya. Umurnya sudah 50 tahun. Mana yang lebih dahulukan, akikah saya atau kambing? Apa korban saya? Nah, kalau orang ngerti ilmu fikihnya sederhana, Pak, akikah itu bukan urusanmu, akikahmu urusan bapakmu, kamu ngurusi akikah anakmu. Terus ya urusanmu urusan korban, yang sunnah atasmu ya korban saja. Mikirin korban kok mikirin akikah, kan begitu sederhananya. Sebab akikah saya itu abah saya, yang mendapatkan kesunahan akikah abah saya, bukan saya ngakikah anak saya. Loh, akikah saya dijajar dengan korban, itu biasanya pertamaan yang salah. Tidak apa-apa, pertanyaan salah diluruskan dulu. Jika seseorang ingin berkorban akan tapi dia belum mengakikahi anaknya, bukan mengakikahi dirinya sendiri nggak perlu dong, ngapain? Yang punya anak kecil tadi, dia ingin mengakikahi anaknya, tapi ingin nyembelih korban juga. Maka yang didahulukan adalah korban juga. Itu pun yang didahulukan korban. Kenapa? Karena kuatnya kesunahan korban. Korban itu, kesunahan korban itu kuat. Sampai ada madhab lain yang mengatakan wajib, yaitu madhab Abu Hanifah. Dahulukan korban, bukan akikah. Bahkan sampai ada yang mengatakan korban adalah wajib. Satu. Dua, waktu korban itu terbatas. Hanya berapa? 4 hari saja. Akikah terbentang. Nggak punya kambing hari ini, bulan depan ada. Bulan depan lagi ada kambing, daging kambing. Tapi kalau korban, waktunya hanya terbatas. Hari Raya Haji, hari Tasrek 1, 2, 3. Makanya karena korban waktunya terbatas, dulu kan jangan mikir akikah. Ini selain ada pertanyaan-pertanyaan unik begitu, ya mana namanya orang. Karena ustaznya menjelaskannya bingung juga, karena tidak memberikan dasarnya dulu itu. Jadi korban itulah yang sunnah datang setiap tahun. Akikah seumur hidup sekali, betul. Dan itu pun akikah saya, abah saya yang terbebani. Baik. Kalau waktu akikah terbentang mulai dari lahir sampai anak balik. Jika masih belum akil balik, maka yang dianjurkan untuk mengakikahi adalah kedua orang tuanya. Akan tapi jika tidak mampu sampai anak tersebut akil balik, maka gugurlah tuntutan sunnah atas orang tua tersebut. Selesai. Jika abah saya tidak sempat mengakikahi saya sampai saya sudah gede begini, sudah selesai, berlalu. Seperti kita di waktu asar, tak tanya apa, bangun waktu asar, aduh duha saya kelewatan. Duha kan sunnah, ya sudah, duha kelewatan, ya sudah. Baik, itu masalah apa, korban dan akikah. Kita hadirkan di sini kalau tidak salah. Ada pendapat Imam Romli dan madhab Imam Syafi'i, beliau Syafi'i, di catatan kaki. Jika ada orang berkorban di hari yang diperkenankan akikah dengan niat korban, maka yang berkorban akan mendapatkan sunnah akikah juga. Tapi korban niatnya, sebab yang berat adalah korban. Misalnya di hari korban deh, langsung nyembelih pas kita anaknya baru lahir. Kemarin lahir, hari ini hari korban, dia nyembelih korban, niat korban, setelah itu dimasak, dihidangkan, seterusnya diniati akikah sah. Ini menurut pendapat Imam Romli. Cuman yang paling tepat adalah tadi Ibnu Hajar, satu-satu deh, biar pahalanya lebih gede. Baik,
Ah, antuk tuh nikmat. Menggabungkan antara akikah, menggabungkan akikah dan korban. Nah, bolehkah menggabungkan akikah dan korban? Nah ini. Korban dan akikah adalah ibadah yang berdiri sendiri. Artinya akikah bukan korban dan korban bukan akikah, bukanlah akikah. Oleh karena itu, mayoritas ulama mengatakan tidak bisa digabungkan antara korban dengan akikah, kecuali dari menurut Imam Romli tadi. Artinya, jika sudah dijadikan korban maka tidak bisa dijadikan akikah. Jika sudah dijadikan akikah maka tidak bisa dijadikan korban. Yang dua. Tiga. Tidak bisa satu hewan diniatkan untuk korban dan akikah. Karena ibadah berbeda. Ada pendapat lain ya dari salah satu ulama dalam mazhab Imam Syafi'i yaitu Imam Romli. Beliau memperkenankan penggabungan antara korban dengan akikah. Ikut Imam Romli suka-suka. Dalam hal ini kami tidak masuk dalam hal ini. Kami tidak masuk dalam apa yang disebut oleh Imam Romli. Enggak, saya tidak melihat kepada Imam Romli dulu deh. Akan tapi kami lebih perlu menjelaskan tentang perbedaan waktu korban dan akikah. Sehingga orang tidak perlu bertanya lagi apakah korban bisa digabungkan dengan akikah. Waktunya beda. Karena waktunya memang berbeda. Waktunya berbeda, kenapa kau bingung? Mau menggabungkan akikah. Hari ini pas hari, besok raya-raya korban. Anak saya lahir. Saya punya kambing satu. Ya korban. Terus akikahnya gimana? Kan waktu akikah terbentang panjang nanti. Nanti aja ngapain kok susah. Kenapa harus digabung-gabungin? Nanti besok korban. Akikahnya gimana? Nanti insya Allah akikah. Atau bulan depan dapat duit. Kalau enggak bulan depan, bulan berikutnya. Kalau enggak tahun depan. Mana tadi? Hah? Oke. Waktu menyembelih akikah terbentang dari setelah bayi dilahirkan hingga usia balik. Panjang waktunya. Enggak tahun ini, tahun depan boleh akikah. Dipasin Ramadan deh nanti sambil bukber. Oke, itu kan panjang kisahnya kok bingung digabungin. Enggak usah pikir gabungin. Mau pelit biasanya ini Wani, sekalian deh. Artinya kalau tidak bisa akikah di hari pertama setelah bayi dilahirkan, maka bisa akikah di hari kedua. Dan begitu seterusnya hingga usia balik. Selesai. Sedangkan korban waktunya adalah di setiap bulan haji. Korban itu kan waktu bulan haji, hari raya haji, Tasyrik 1, 2, 3. Yaitu tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 13. Jika kemudian seseorang ingin berkorban lalu ternyata lahirlah anaknya tepat menjelang hari korban, maka di saat seperti itu orang tersebut boleh memilih korban atau akikah. Karena keduanya adalah sama amalan sunnah. Lahir di tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah. Lahir besok hari korban. Mau akikah sah boleh. Akikah dulu, korban dulu. Karena semua adalah sunnah. Sunnah kalau kita akikah, wah misalnya hari ini besok korban, besok takbir Allahu Akbar, malam ini takbir, lahir bayinya. Lalu besok saya akikahin sah. Saya enggak nyembelih korban. Kan nyembelih korban sunnah. Saya nyembelih akikah sah. Cuman mana yang lebih bagus ya ini? Akan tapi mana yang lebih baik didahulukan? Kalau orang tersebut mempunyai kambing yang berbilang, maka dia bisa berkorban dengan satu kambing dan akikah dengan kambing yang lainnya secara sekaligus. Kalau kambingnya dua. Tapi kalau kambingnya satu, jika orang tersebut tidak mempunyai kambing kecuali satu kambing, maka ia bisa memilih salah satu antara korban atau akikah. Jika ingin akikah lebih dulu boleh, jika ingin korban lebih dulu juga boleh. Namun, nah ini, karena waktu pelaksanaan korban itu terbatas, karena hari penyembelihan korban telah tiba, maka lebih baik dia mendahulukan korban dan menunda akikah hingga mendapatkan rizki yang baru, ya rizki untuk akikah yang waktunya terbentang hingga usia balik. Baik, jika ada orang bertanya, aku sudah dewasa dan ayahku belum mengakikahiku, dan saat ini aku mempunyai kambing, mana yang aku dahulukan, akikah atau korbanku? Maka jawabannya apa? Akikah bukan urusanmu, akikahmu. Akikahmu itu urusan ayahmu.
Urusanmu adalah nyembelih korban. Sudah, pikirin korban, mikirin akikah. Akikah adalah kesunahan untuk dilakukan oleh orang tua, bukan beban sunnah untuk sang anak. Akikah saya, abah saya. Jika saya sampai dewasa belum diakikahi, maka ini kesunahan untuk abah saya dan sudah gugur, selesai, sudah berlalu. Lalu saya apa ngurusin akikah saya? Saya ngurusin akikah anak saya, agak saya. Tapi saya juga ingin nyembelih korban untuk diri saya, ya sah saja. Baik. Baik. Aku dewasa tadi. Akikah adalah kesunahan untuk dilakukan oleh orang tua, bukan beban sunnah untuk sang anak. Dalam masalah yang ditanyakan di atas adalah akikah dengan kambingnya sendiri untuk dirinya sendiri yang sudah dewasa atau akil balik. Jadi ada sedikit kurang jelas sih, cuman maksudnya gini. Akikah itu kan disunahkan atas diri saya sendiri. Akikah disunahkan atas saya untuk ngakikahi anak saya. Adapun akikah saya yang sudah kelewat ini adalah beban ayah saya. Nah, seperti itu sederhananya. Maka kalau saya sudah dewasa belum diakikahi sama abah saya punya daging korban, saya dahuluin korban. Kenapa? Daging korban terbatas waktunya untuk korban. Kemudian akikah ini itu wajib apa? Sunnah ayah untuk ayah saya, bukan saya kok. Bukan urusan saya. Urusan saya urusan anak saya. Maka tadi perasaan pertanyaan beda. Jika saya punya anak di bulan haji, ada kambing satu, antara saya sembelih akikah atau korban, itu. Jawabnya adalah tetap korban didahulukan. Maka hendaknya dia memilih untuk mendahulukan korban daripada akikah, sebab akikahnya dia bukan tanggung jawabnya, akan tapi tanggung jawab orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi kitab yang bermanfaat. Al-Fatihah.